Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat, dan sukses. Jumpa lagi dengan Ibu Esti Nawamawarti di kelas 10 Matematika. Kita masih akan belajar tentang barisan dan deret. Oke, kali ini kita akan menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep deret geometri tak hingga. Nah, ada beberapa hal yang harus diingat. Pada deret geometri tak hingga kita bisa nyatakan dalam bentuk U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya hingga tak hingga ya, sampai tak hingga suku. Oke, jumlah tak hingga suku dirumuskan dengan S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Ini jika U1 nya sama dengan A dan rasionya R, dengan catatan rasio lebih dari min 1 tetapi kurang dari 1. Kemudian jumlah deret geometri tak hingga U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya dengan U1 sama dengan A dan rasio R, di mana R-nya lebih dari 1 atau R-nya kurang dari min 1, maka S tak hingganya positif tak hingga atau negatif tak hingga. Oke ya, kita dihadapkan pada 3 masalah dan kita akan kupas satu persatu. Ya. Masalah yang pertama, suku pertama suatu deret geometri tak hingga adalah A. Jika jumlah deret geometri tak hingga tersebut adalah 7, maka nilai A yang memenuhi adalah titik-titik. Oke? Nah, kita pegang dulu karena jumlahnya 7, berarti dia merupakan deret geometri yang konvergen. Ya. Diketahui suku pertamanya A dan S tak hingga 7. Yang ditanyakan A-nya, A yang memenuhi berapa ya gitu. Oke, kita gunakan S tak hingga yang A per 1 min R. Oke, A per 1 min R berarti sama dengan 7. Itu berarti A per 7 sama dengan 1 min R. Dan itu berarti R-nya sama dengan 1 dikurangi A per 7. Oke, kita akan mencari A-nya. Nah, ingat, konvergen berarti R-nya lebih dari min 1 tetapi kurang dari 1. Nah, kemudian R-nya kita substitusikan. R-nya adalah 1 min A per 7, berarti ruas paling kiri min 1, yang di tengah 1 min A per 7, paling kanan adalah 1. Nah, min A per 7 ditambah 1 biar menjadi min A per 7 berarti harus dikurangi 1. Kalau ruas tengah itu dikurangi 1 berarti paling kiri juga dikurangi 1. Paling kanan juga dikurangi 1. Maka paling kiri menjadi min 1 min 1 itu berarti min 2. Tengahnya menjadi min 1 plus 1 min A per 7 berarti tinggal min A per 7. Paling kanan berarti min 1 plus 1 itu berarti 0. Nah, setelah bentuknya min A per 7 lebih dari min 2 tetapi kurang dari 0, kedua ruas dikalikan dengan min 7. Maka paling kiri menjadi min 7 kali min 2, itu 14. Tengahnya menjadi A dan paling kanan 0 dikalikan min 7 tetap 0. Nah, tertulis bentuk 14 lebih dari A lebih dari 0. Nah, biasanya ini dituliskan dalam bentuk A lebih dari 0 tetapi kurang dari 14. Oke anak-anak, jadi nilai A yang memenuhi adalah A lebih dari 0 tetapi kurang dari 14. Oke, kita lanjutkan pada masalah yang kedua. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter dan memantul kembali dengan
3/4 kali tinggi sebelumnya. Yang ditanyakan panjang lintasan gerak bola sampai dengan berhenti adalah titik-titik. Oke. Ya. Kita ambil A-nya sama dengan 5 dan R-nya sama dengan 3 ya. Oke. Yang ditanya panjang lintasan gerak bola sampai dengan berhenti. Nah, kita tahu panjang lintasan gerak bola sampai dengan berhenti berarti nanti ada panjang lintasan turun dan panjang lintasan naik. Ya. Oke, panjang lintasan turun bisa dihitung dengan S tak hingga. Dengan A-nya 5 dan R-nya 3/4. Sedangkan panjang lintasan naik, A-nya tidak lagi 5, tetapi sudah 3/4-nya dari 5. Oke, kita akan dapatkan 5 dibagi 1 min 3/4 ini untuk panjang lintasan turun. Sedangkan panjang lintasan naiknya 5 kali 3/4 dibagi 1 min 3/4. Oh, 1 min 3/4 itu 1/4. Oke, berarti kalau dibagi dengan 1/4 sama artinya dikalikan dengan 4. Sehingga menjadi 4 kali 5 kali 1 plus 3/4. Oke, 20 kali 1,75. Itu kita peroleh. Panjang lintasan gerak bola sampai dengan berhenti adalah 35 meter. Oke, kita lanjutkan pada masalah yang ketiga. Jika jumlah semua suku deret geometri tak hingga adalah 96 dan jumlah semua sukunya yang berindeks ganjil adalah 64. Suku keempat deret tersebut adalah titik-titik. Oke anak-anak, kalian bisa memisalkan deret geometri tak hingganya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah U6 dan seterusnya sampai tak hingga itu adalah 96. Ini berarti U1-nya A dan rasionya R ya. Kemudian yang berindeks ganjil itu ada U1, ada U3, U5 dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan menjadi U1 plus U3 plus U5 plus tak hingga, sampai tak hingga suku maksudnya, adalah 64. Ini berarti U1-nya tetap sama yaitu A dan rasionya bukan lagi R, tetapi R kuadrat karena U3 dibagi U1 atau U5 dibagi U3. Ya, sekali lagi R-nya atau rasionya adalah R kuadrat. Yang ditanyakan adalah U4. Nah, anak-anak, dari pernyataan pertama U1 plus U2 plus U3 dan seterusnya sama dengan 96, berarti kita punya A/1 min R sama dengan 96. Kemudian dari U1 plus U3 plus U5 plus dan seterusnya sampai tak hingga sama dengan 64, berarti kita punya A/1 min R kuadrat sama dengan 64. Nah, 1 min R kuadrat bisa kita urai menjadi 1 min R kali 1 plus R. Sehingga kita dapatkan A/1 min R kali 1 plus R sama dengan 64. Ruas kiri bisa kita urai menjadi A/1 min R kali 1/1 plus R sama dengan 64. Padahal kita sudah punya A/1 min R adalah 96, maka kita ganti. A/1 min R diganti dengan 96. Diperoleh 96 kali 1/1 plus R sama dengan 64. Ya, kita bisa kalikan silang sehingga ruas kirinya tetap 96 dan ruas kanannya menjadi 64 ditambah 64R. Kita operasikan diperoleh ruas kirinya 32 berasal dari 96 dikurangi 64 dan ruas kanannya 64R. Itu berarti R-nya sama dengan setengah. Setelah R diperoleh, kita perlu menentukan nilai A-nya. Nah,
A/1 min R tadi sama dengan 96. Berarti A sama dengan 96 kali setengah. Kita peroleh 48. Baru kemudian kita menentukan U4 dengan rumus AR pangkat 3. Maka U4 sama dengan 48 kali setengah pangkat 3. Diperoleh 48 kali 1/8, hasilnya adalah 6. Oke, selamat kalian telah belajar menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep barisan dan deret. Kalian bisa lanjutkan belajar vektor. Bermanfaat anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.